Pandai berhitung bersama Om Peng. Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, ketemu lagi di channel YouTube kesayangan kita, Om Peng Jarimatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal UAS semester kedua bagi adik-adik yang duduk di bangku kelas 4 SD. Baik, tanpa tunggu lama lagi, simak video berikut ini. Soal yang pertama. Hasil penjumlahan dari 46 ditambah 150 dibagi 15 dikali 8 adalah A 124, B 126, C 128, dan D 132. Baik, untuk soal yang pertama di sini ada operasi hitung penjumlahan dari 46 ditambah 150 dibagi 15 dikali 8. Bila kita menemukan soal seperti ini, kita dahulukan yang pembagian atau perkalian ya, mana yang terlebih dahulu itu yang kita kerjakan. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita temukan pembagian dahulu ya, 150 dibagi 15, baru kemudian hasilnya kita kalikan 8, kemudian hasilnya baru kita jumlahkan dengan 46 ya. Jadi kita kerjakan dulu yang 150 dibagi dengan 15. Yang pertama kita kerjakan, baru kemudian kita kalikan 8 ya. Jadi kalau 150 dibagi dengan 15 itu hasilnya adalah 10 ya. 10 kemudian kita kalikan dengan angka 8, hasilnya adalah 80. Nah, hasil hitung dari 150 dibagi dengan 15 dikali 8 itu hasilnya adalah 80. Tinggal kita jumlahkan dengan 46 ya. Jadi 46 ditambah dengan 80 hasilnya adalah 126. Jadi untuk soal nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, soal yang kedua. Bilangan 37.482 jika dibulatkan ke ratusan terdekat maka akan menjadi A 37.000, B 37.400, C 37.500, dan D 37.600. Baik, kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada sebuah bilangan 37.482 diminta untuk dibulatkan ke dalam ratusan terdekat. 37.482 ini kan artinya sudah mendekati dengan 37.500 karena dia hanya selisih berapa angka gitu ya. Jadi untuk pembulatan 37.482 itu kita pembulatannya ke atas ya, atau yang paling mendekati itu adalah 37.500. Karena kalau 37.000 atau pilihan yang A ini masih terlampau jauh ya, selisih sekitar 482. Begitupun kalau yang B, ini kita tandai dulu yang A salah. Begitupun kalau yang B, 37.400, ini masih selisih sekitar 82 poin ya. Kalau 37.500, ini kan sudah sangat mendekati. Beda hanya sekitar 18 angka ya, atau 18 poin ya. Sedangkan 37.600 juga masih agak jauh ya dibandingkan kalau ke 37.500. Jadi jawaban yang tepat soal nomor 2 adalah yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Faktor dari 42 adalah A 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 22, dan 42. B 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 41. C 1, 2, 6, 7, 14, 21, dan 42. D 1, 2, 3, 6, 7, 21, dan 42. Untuk soal nomor 3, di sini kita diminta untuk mencari faktor dari 42 ya. Faktor itu sendiri artinya adalah pembagi. Jadi kita mencari 42 ini bisa dibagi dengan angka berapa saja ya. Ini caranya bisa kita buatkan tabel. Kita buat dulu tabelnya ya. Sebentar ya adik-adik. Kita buatkan dulu tabel.
42 ini bisa dibagi dengan angka berapa saja? Tentunya dimulai dari angka 1 ya, karena 42 dibagi 1 hasilnya adalah 42. Kemudian 42 ini bisa dibagi dengan angka 2 ya. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Kemudian 42 bisa dibagi dengan angka 3 ya. 42 dibagi 3 hasilnya adalah 14. Kemudian 42 kita bagi dengan angka 6 karena hasilnya adalah 7 ya. 42 kita bagi dengan angka 7 hasilnya adalah 6. Kemudian 42 kita bagi dengan 14. 42 dibagi 14 hasilnya adalah 3 ya. Kemudian 42 kita bagi dengan 21 ya. 42 dibagi 21 hasilnya adalah 2. Kemudian yang terakhir 42 kita bagi dengan angkanya sendiri ya, 42. Hasilnya adalah 1. Nah, angka-angka di tabel inilah yang menjadi faktor daripada 42 ya, yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Baik, kita tulis di sini. Faktor dari 42 yaitu 1, 2, 3, 6, kemudian 7, 14, 21, dan 42 ya. Nah, faktor 42 ini ada di pilihan yang B ya. Ada di pilihan yang B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Faktorisasi prima dari 36 adalah A2 dikali 3, B2 pangkat 2 dikali 3, C2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, D2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk soal nomor 4, di sini kita diminta untuk mencari faktorisasi prima dari 36. Faktorisasi prima artinya tadi adalah pembagi. Prima itu bilangan prima ya. Jadi di sini bisa kita buatkan pohon faktor dari 36. 36 itu kita bagi dengan angka 2 ya, karena 2 adalah termasuk bilangan prima. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Kemudian 18 kita bagi lagi dengan angka 2 ya. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Kemudian 9 kita bagi dengan 3 ya, karena 3 juga termasuk bilangan prima. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kita bagi lagi dengan angka 3, hasilnya adalah 1. Nah, jadi faktor prima dari 36 itu adalah ini, 2, 2, 3, dan 3. Jadi kalau kita tulis faktor prima dari 36 itu adalah 2. Karena 2 di sini ada 2, jadi 2 pangkat 2 ya. Dikali dengan 3. Nah, 3-nya ini karena dia ada 2, jadi pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 5. KPK dari 27 dan 45 adalah A135, B145, C160, dan D180. Baik, untuk soal nomor 5, di sini diminta untuk mencari KPK dari 27 dan 45. KPK artinya kelipatan persekutuan terkecil, jadi perkalian dari angka 27 dan 45 ya. Jadi kita tentukan dulu kelipatan dari 27 dan 45, kemudian nanti kita cari angka yang sama ya. Baik, kita mulai dari angka 27. 27 itu kelipatannya adalah 27 ya. Kemudian 27 ini ditambah 27 hasilnya adalah 54. Kemudian ditambah lagi 27 adalah 81 ya. Nah, dari 81 ditambah lagi 27 hasilnya adalah 108. Kemudian dari 108 ditambah lagi 27 hasilnya adalah 135. Kemudian dari 135 ditambah lagi 27 hasilnya adalah 162, dan seterusnya ya.
Kemudian kita ke kelipatan 45. Kelipatan 45 tentunya dimulai dari 45 ya. 45, kemudian ditambah lagi 45, hasilnya adalah 90. Kemudian ditambah lagi 45, hasilnya adalah 135. Kemudian kita tambah lagi 45, hasilnya adalah 180. Dan seterusnya ya. Nah, dari kelipatan 27 dan 45, kita cari angka yang sama ya. Kita cari angka yang sama. Angka yang samanya yaitu adalah 135 ya. 135. Jadi jawaban untuk soal nomor 5, KPK dari 27 dan 45 adalah yang A ya, 135. Soal yang berikutnya, soal nomor 6, FPB dari 54 dan 72 adalah A6, B9, C18, dan D27. Untuk soal nomor 6, di sini kita diminta untuk mencari FPB dari 54 dan 72 ya. FPB artinya adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi kita mesti mencari faktor atau angka pembagi dari 54 dan 72, lalu kemudian kita tentukan angka-angka yang sama ya. Baik, kita mulai dari 54. 54 itu bisa dibagi dengan angka 1 ya. Karena 54 dibagi 1 hasilnya adalah 54. 54-nya kita taruh di sini ya. Kemudian 54 itu bisa dibagi dengan 2. Karena 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27 ya. 54 itu bisa juga dibagi dengan angka 3. Karena 54 dibagi 3 itu hasilnya adalah 18. Kemudian 54 itu bisa dibagi dengan angka berapa lagi nih? Dibagi angka dengan angka 6 ya. Dibagi dengan angka 6. 54 dibagi 6 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 54 bisa dibagi dengan angka 18. 18 hasilnya adalah 3 ya. Kemudian 54 dibagi dengan 27 hasilnya adalah 2. Kemudian 54 dibagi 54 hasilnya adalah 1. Jadi faktor dari 54 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, dan 54 ya. Nah, kita lanjut ke faktor dari 72. Faktor dari 72 itu dimulai dari angka 1 ya. Angka 1. Karena 72 dibagi 1 hasilnya adalah 72 ya. Kemudian 72 bisa dibagi dengan angka 2. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36 ya. Kemudian 72 itu bisa dibagi dengan 3 ya. 72 dibagi 3 hasilnya adalah 24 ya. Kemudian 72 juga bisa dibagi dengan angka 4. Karena kalau dibagi 4 hasilnya adalah 18 ya. 18. Kemudian 72 bisa dibagi dengan angka berapa lagi nih? Angka 6 ya, angka 6. Karena kalau dibagi 6, 72 dibagi 6 hasilnya adalah 12. Kemudian 72 bisa dibagi dengan angka 8. Karena kalau dibagi 8 hasilnya adalah 9. Artinya 72 juga bisa dibagi dengan 9, hasilnya 8. Dan 72 juga bisa dibagi dengan 12, hasilnya adalah 6. Kemudian 72 bisa dibagi dengan 18, hasilnya adalah 4. Kemudian 72 dibagi dengan 24, hasilnya adalah 3. Dan 72 bisa dibagi dengan 36, hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir adalah 72 bisa dibagi dengan 72, hasilnya adalah 1 ya. Jadi inilah faktor dari angka 72. Sekarang kita cari angka yang sama ya dari kedua faktor ini, yaitu faktor 54 dan 72. Angka yang sama yaitu angka 1, angka 2, angka 3, kemudian angka 6, angka 9 ya, angka 9, kemudian angka 18. Nah,
Jadi inilah faktor-faktor dari 54 dan 72 ya, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, angka 9, dan 18. Tetapi kalau ditanya FPB ini kan faktor persekutuan terbesar, artinya angka yang paling besar ya. Jadi angka yang paling besar adalah 18. Jadi FPB dari 54 dan 72 adalah yang C ya, 18. Soal yang ketujuh. Harga suatu peralatan memasak Rp275.500 dibayar dengan 6 lembar uang Rp50.000. Maka uang kembaliannya adalah A 23.500, B 24.000, C 24.500, dan D 25.000. Baik, kita masuk ke soal nomor 7, soal cerita ya. Di sini ada suatu peralatan memasak, harganya itu adalah Rp275.500 ya. Nah, kemudian akan kita bayar dengan menggunakan uang 6 lembar 50 ribuan ya. Jadi kita memiliki uang 50.000 sebanyak 6 lembar. Artinya total uang yang kita miliki adalah 50.000 dikali dengan 6 lembar ya. Kali dengan 6, artinya uang yang kita miliki itu sebanyak 300.000. Ya. Nah, dengan uang 300.000 ini akan kita bayar untuk membeli peralatan masak seharga 275.500 ya. Artinya uang kembalian kita itu adalah 300.000 dikurangin dengan 275.500 ya. 300.000 dikurangin dengan 275.500 artinya adalah 24.500. Jadi inilah uang kembalian yang akan kita terima setelah kita bayar dengan menggunakan uang 300.000, kemudian kita membeli peralatan masak seharga 275.500 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-8, usaha fotokopi memiliki kertas sebanyak 7 rim. Kertas digunakan sebanyak 2.345 lembar. Sisa kertas yang tersedia sebanyak A 1.145, B 1.155, C 1.165, dan D 1.175. Untuk soal nomor 8, ini soalnya dalam bentuk cerita, di mana ada sebuah usaha fotokopi yang memiliki kertas sebanyak 7 rim ya. Kemudian kertas-kertas tersebut digunakan sebanyak 2.345 lembar. Yang ditanyakan adalah berapa sisa kertas yang masih tersedia. Baik, sebelum kita jawab soal ini, kita mesti tahu dulu ukuran kertas 1 rim itu berapa lembar ya. Jadi 1 rim itu artinya adalah 500 lembar. Jadi kalau 7 rim itu tinggal kita kali ya, 500 dikali 7 hasilnya adalah 3.500 lembar. Nah, kemudian kertas-kertas tersebut telah digunakan sebanyak 2.345 lembar ya. 2.345 lembar. Jadi yang ditanyakan adalah sisa kertas yang masih tersedia. Artinya 3.500 atau kertas yang tersedia itu dikurangi dengan kertas yang telah digunakan ya. Banyak 2.345 lembar. Kita kurangin. 0 dikurang 5 itu nggak bisa, jadi pinjam angka 0 yang ini berubah jadi angka 9 ya. Kemudian angka yang 0 ini berubah jadi angka 10 karena pinjam dari 1 dari 0 ini ya. Jadi 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5 ya. Kemudian 0 ini sudah berubah jadi angka 9.
karena dipinjam oleh angka 0 yang sebelah kanannya. 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 ini juga berubah karena sudah dipinjam dari 0 yang ini ya, dari yang di tengah ini. Berubah menjadi angka 4. 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Jadi sisa kertas yang masih tersedia adalah 1155 lembar atau yang B. Soal yang ke-9. Ibu Nani membeli telur 50 hektagram, gula pasir 300 dekagram, terigu 3.500 gram. Berat seluruh belanjaan Ibu Nani adalah gram. A 10.500, B 11.000, C 11.500, dan D 12.000. Untuk soal nomor 9, di sini soalnya dalam bentuk cerita di mana Ibu Nani membeli telur 50 hektagram, kemudian gula pasir 300 dekagram dan terigu 3.500 gram ya. Pertanyaannya adalah berapa berat seluruh belanjaan Ibu Nani dalam satuan gram ya. Baik, di sini kita mesti tahu dulu satuan ukuran berat dalam kilogram ya. Kilogram, kemudian setelah kilogram itu hektogram ya. Hektogram, kemudian dekagram, kemudian gram, kemudian desigram, sentigram, dan miligram ya. Nah, di sini Ibu Nani itu membeli telur itu 50 hektagram ya. Jadi di sini ya 50 hektagram. Nah, 50 hektagram ini kita rubah menjadi satuan gram ya. Nah, kalau dia melompat ke kanan itu artinya kita kali ya. Kalau dia melompat 1 kali, kita kali dengan 10. Kalau melompat 2 kali itu kita kali 100. Tapi kalau misalnya melompat 3 kali itu kita kali 1000 dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya dia melompat ke kiri, itu artinya kita bagi 10 ya, kalau dia lompatannya 1 kali. Tapi kalau misalnya lompatannya 2 kali, kita bagi 100. Kalau lompatnya 3 kali, kita bagi 1000 ya. Nah, ini 50 hektagram akan kita rubah ke dalam gram ya. Artinya dia melompat 2 lompatan. Jadi kalau 2 lompatan ke kanan, artinya kita kali 100. Jadi 50 dikali 100, artinya adalah 5.000 ya, 5.000. Kemudian Ibu Nani juga membeli gula pasir ya. Gula itu seberat 300 dekagram. 300 dekagram di sini ya, 300 dekagram. Nah, dari dekagram ini melompat 1 kali ke kanan ya, artinya dikali 10. Jadi 300 kita kali dengan 10 agar menjadi satuannya gram ya. Jadi 300 dikali 10 hasilnya adalah 3.000 gram. 3.000 gram ya. Nah, kemudian Ibu Nani juga membeli terigu. Terigu itu seberat 3.500 gram. Jadi terigunya itu dalam satuan gram ya, 3.500. Nah, ini kita totalin, maka akan didapatkan total berat seluruh belanjaan Ibu Nani ya. Jadi 5.000 ditambah dengan 3.000 hasilnya 8.000 ya. Kemudian ditambah dengan 3.500 hasilnya adalah 11.500 gram. Jadi total belanjaan Ibu Nani seluruhnya adalah 11.500 atau yang C. Soal yang ke-10. Besar sudut seperempat putaran adalah A 45, B 90, C 180, dan D 360. Kita beralih ke soal nomor 10. Di sini ditanya besar sudut seperempat putaran. Sudut satu putaran itu artinya adalah 360 derajat ya. Itu artinya adalah 360 derajat. Nah, kalau seperempat artinya itu kita kali dengan seperempat, kita kali dengan 1/4. 360 dikali dengan 1/4 hasilnya adalah 90 derajat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B.
Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kami. Bagi adik-adik semua, terus berlatih di rumah, tetap semangat dan nantikan video-video kami berikutnya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.